Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Rizqullah dari kelas Penjas 2C, nomor NPM 1921911105. Baik, di sini nantinya saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang hakikat belajar gerak untuk memenuhi salah satu mata kuliah teori belajar motorik. Dan untuk di dalam materi hakikat belajar gerak ini, di dalam itu ada materi pengertian belajar gerak, yang kedua bentuk dan konsep gerak, yang ketiga yaitu ada ranah gerak. Baik, langsung saja ke isi pembahasan. Yang pertama itu ada pengertian belajar gerak. Definisi belajar gerak menurut Smith tahun 1991 adalah serangkaian proses yang dihubungkan dengan latihan atau pengalaman yang mengarah kepada perubahan-perubahan yang relatif menetap dan kemampuan seseorang untuk menampilkan gerakan-gerakan yang terampil. Pada dasarnya, definisi Smith di atas mengandung 3 aspek yang penting, yakni yang pertama yaitu belajar merupakan pengaruh latihan atau pengalaman. Perkembangan kemampuan memang bisa berkembang tanpa dilatih. Kemampuan tersebut berkembang misalnya karena pengaruh kematangan dan pertumbuhan. Contohnya keterampilan berlari tanpa dilatih, dalam arti sebenarnya kemampuan berlari tetap akan berkembang karena adanya pengaruh kematangan. Siapapun anak normal pasti akan menguasai keterampilan berlari tanpa dilatih. Tetapi perlu ditanyakan sampai di mana kemampuan prestasi berlarinya. Yang kedua yaitu ada belajar tidak langsung teramati. Ketika latihan berlangsung, terjadi banyak perubahan dalam sistem syaraf pusat. Perubahan tersebut terjadi karena penganyaman berbagai kemampuan dan pengalaman gerak dalam situasi memori dalam otak. Proses inilah yang memantapkan perubahan yang terjadi agar relatif menetap. Yang ketiga itu perubahan yang terjadi relatif melekat. Banyak perubahan dalam penampilan terjadi oleh sebab lain yang bersifat hanya sementara, misalnya oleh kelelahan, obat-obatan, atau kondisi lingkungan. Perubahan dalam diri individu yang bersifat sementara ini diibaratkan sebagai air yang mendidih jika dipanaskan sehingga bentuk berubah pada saat itu juga. Tetapi ketika air dingin kembali, maka wujudnya akan kembali menjadi air yang tenang seperti semula. Maka proses belajar akan merubah menjadi orang yang benar-benar baru. Luarnya tetap sama, tetapi kemampuan sudah berubah mengukur pembelajaran gerak. Untuk materi selanjutnya yaitu ada konsep gerak. Gerak adalah perubahan atau peralihan posisi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Menurut Debhi tahun 2006, gerak merupakan alat bantu kita untuk dapat berpindah dari suatu relasi ke relasi yang lain, sehingga ruang itu menjadi milik kita. Pendapat di atas didukung oleh Utama tahun 2012. Gerak adalah perubahan posisi tubuh dalam ruang atau terhadap bagian tubuh lainnya. Dengan hal ini dapat disimpulkan bahwa gerak adalah perubahan posisi bagian tubuh dalam ruang dari ke tempat yang lainnya, sehingga menghasilkan peralihan. Konsep gerak adalah tahapan atau pemahaman gerak untuk mengembangkan dan kematangan suatu keterampilan gerak anak yang melibatkan gerak dasar anak. Dan menurut Mahendra tahun 2017, konsep gerak yang meliputi konsep tubuh, konsep ruang, konsep usaha, dan konsep berhubungan. Menurutnya adalah ada empat konsep, yaitu konsep tubuh yang mewakili alat tindakan atau alat yang digunakan untuk bergerak. Kedua, ruang merupakan tempat di mana tubuh bergerak.
Ketiga, usaha merupakan kualitas gerak yang dilakukan dan hubungan. Yang keempat, hubungan merupakan koneksi atau interaksi alat tubuh gerak yang dengan benda, manusia, atau lingkaran. Selanjutnya, konsep tubuh. Yang pertama itu ada konsep tubuh. Menurut Mahendra, tahun 2017, tubuh pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian tubuh dan aksi tubuh. Konsep tubuh ini biasanya berkaitan dengan upaya menjawab pertanyaan, apa yang bergerak, tubuh atau bagian tubuh di mana yang gerak atau digunakan. Sedangkan aksi tubuh bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan bagaimana tubuh bergerak atau bereaksi. Kedua itu konsep ruang. Menurut Mahendra, tahun 2017, konsep ruang selalu berkaitan dengan upaya menjawab pertanyaan ke arah mana kamu bergerak atau di mana kamu dapat melakukan gerakan. Ada beberapa konsep yang anak harus diketahui mengenai konsep ruang ini, yaitu area di mana dimensi ruang. Area merupakan konsep pertama yang diketahui oleh anak bahwa area wilayah ini dibagi dalam beberapa bagian, yaitu wilayah pribadi, wilayah umum, dan wilayah peralatan. Yang ketiga itu konsep usaha. Konsep usaha selalu berkaitan dengan upaya menjawab pertanyaan bagaimana gerakan itu dilakukan. Dan menurut Mahendra, tahun 2017, konsep usaha mempunyai komponen waktu, daya, dan irama yang secara bersamaan menunjukkan adanya usaha. Waktu berkaitan dengan cepat dan lambatnya gerakan yang dilakukannya. Yang keempat yaitu konsep berhubungan. Konsep berhubungan selalu berkaitan dengan upaya menjawab pertanyaan bagaimana gerakan dilakukan dalam berkaitan dengan orang atau aspek lainnya. Cara individu dan kelompok orang dapat terpaut, terpisah, bertemu, berpisah, memimpin atau mengikuti, bergabung atau berpencar, sesuai atau bertentangan, mengimitasi atau membayangi. Untuk materi selanjutnya itu yang materi terakhir, yang ketiga, yaitu ada ranah gerak. Yang pertama itu ada kognitif. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Ranah kognitif memiliki 6 jenjang atau aspek, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesa dan evaluasi. Aspek kognitif lebih dominasi oleh alur-alur teoritis yang abstrak. Pengetahuan akan menjadi standar umum untuk melihat kemampuan kognitif seseorang dalam proses pembelajaran. Tujuan aspek kognitif berorientasi pada kemampuan berpikir yang mencakup kemampuan intelektual yang lebih sederhana, yaitu mengingat sampai pada kemampuan memecahkan masalah yang menurut siswa untuk menghubungkan dan menggabungkan beberapa ide, gagasan, metode, atau prosedur yang dipelajari untuk memecahkan masalah tersebut. Kedua itu ada afektif. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencakup watak, perilaku, seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Beberapa pakar mengatakan bahwa sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya bila seseorang telah memiliki kekuasaan kognitif tingkat tinggi. Ciri-cirinya, hasil belajar afektif akan tampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku. Ranah afektif menjadi lebih rinci lagi dalam 5 jenjang, yaitu penerimaan, pemberian, respon atau partisipasi, penilaian atau penentuan sikap, organisasi, dan yang terakhir itu karakterisasi atau pembentukan pola hidup.
Selanjutnya yang ketiga yaitu ada psikomotorik. Ranah psikomotor merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar. Ya, hasil belajar psikomotor ini berkaitan sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif atau memahami sesuatu dan hasil belajar afektif yang baru tampak dalam bentuk kecenderungan berperilaku. Ranah psikomotor adalah hubungan dengan aktivitas fisik, misalnya lari, melompat, melukis, menari, memukul, dan sebagainya. Menurut Duffs tahun 1990, klasifikasi tujuan domain psikomotor sebagai 5 kategori, yaitu pertama, peniruan, manipulasi, ketetapan, artikulasi, dan pengalamiahan. Baik, mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan atau yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.